Sobat, dengerin ini baik-baik. Apa yang terjadi di awal tahun 2026 ini bukan sekedar kunjungan kenegaraan biasa. Ini bukan sekedar seremoni, bukan sekedar foto di karpet merah, dan bukan sekedar pertemuan formal yang penuh protokol. Ini adalah momen di mana Indonesia benar-benar menunjukkan kelasnya kepada dunia. Sebuah momen yang diam-diam menggeser posisi kita dari sekedar negara berkembang menjadi pemain kunci dalam percaturan global. Dan semua itu terjadi lewat langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Korea Selatan dan Jepang. Bayangkan ini, di tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja, di tengah konflik global yang memanas, di tengah ketegangan antara negara-negara besar, Indonesia datang dengan cara yang berbeda. Kita tidak datang dengan ancaman, tidak datang dengan tekanan, tapi dengan pendekatan yang justru jarang digunakan dalam diplomasi modern. Pendekatan itu adalah diplomasi hati. Dan disinilah cerita besar itu dimulai. Pertemuan di Seoul menjadi titik awal yang sangat menarik. Di sana, Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol. Tapi yang terjadi bukan sekedar diskusi formal antar pemimpin negara. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Ada sentuhan budaya, ada simbol, dan ada pesan yang disampaikan tanpa perlu banyak kata. Ketika Presiden Prabowo memberikan keris sebagai hadiah, itu bukan sekedar benda. Keris adalah simbol jati diri bangsa Indonesia. Ia membawa pesan tentang kehormatan, kedaulatan, dan kekuatan yang tidak selalu harus ditunjukkan dengan agresi. Dan menariknya, Presiden Yoon membalas dengan cara yang tidak kalah bermakna. Ia memberikan busur tradisional Korea, gakgung, yang bahkan diberi sentuhan warna merah putih. Sebuah simbol yang menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya dihormati, tetapi juga dipahami. Ini bukan lagi hubungan dua negara yang kaku. Ini adalah hubungan yang mulai menyentuh sisi personal, sisi emosional, sisi manusiawi. Bahkan dalam momen yang mungkin terlihat sederhana, ketika Presiden Prabowo memberikan hadiah kecil untuk hewan peliharaan Presiden Yoon, disitulah diplomasi berubah wajah. Dari yang kaku menjadi hangat, dari yang formal menjadi akrab. Dan dari situlah pintu besar mulai terbuka. Karena kedekatan emosional ini ternyata bukan hanya menciptakan suasana yang nyaman, tapi juga membangun kepercayaan. Dan dalam dunia geopolitik, kepercayaan adalah mata uang yang paling mahal. Tidak semua negara bisa mendapatkannya, tapi Indonesia berhasil. Dampaknya langsung terasa. Indonesia tidak lagi dipandang sebagai negara biasa. Kita naik kelas, kita mendapatkan status yang bahkan tidak dimiliki oleh negara lain. Korea Selatan secara resmi memberikan Indonesia posisi sebagai mitra strategis khusus dan komprehensif. Ini bukan istilah sembarangan, ini adalah pengakuan bahwa Indonesia adalah prioritas utama mereka, satu-satunya di dunia. Di Jepang situasinya tidak kalah luar biasa. Presiden Prabowo disambut di Istana Akasaka, tempat yang hanya digunakan untuk tamu-tamu paling penting. Di sana, Perdana Menteri Sanae Takaichi menyampaikan sesuatu yang sangat penting, bahwa suara Indonesia adalah suara yang harus didengar. Ini bukan lagi hubungan dagang biasa, ini adalah hubungan strategis. Jepang melihat Indonesia sebagai mitra setara, sebagai partner dalam menentukan arah masa depan kawasan. Sobat, di titik ini kita harus sadar, ini bukan kebetulan, ini hasil dari strategi yang matang. Indonesia tidak lagi datang sebagai negara yang hanya menawarkan sumber daya alam. Kita datang dengan posisi tawar, kita datang dengan stabilitas, kita datang dengan potensi besar yang tidak bisa diabaikan. Dunia mulai menyadari bahwa tanpa Indonesia, keseimbangan di Asia Pasifik tidak akan terjaga. Dan ketika status itu sudah didapatkan, efeknya langsung terasa ke sektor yang paling krusial, yaitu ekonomi dan energi. Karena pengakuan tanpa aksi tidak ada artinya, tapi kali ini semuanya langsung bergerak. Jepang dan Korea Selatan tidak hanya memberikan pujian, mereka langsung membuka keran investasi. Mereka tahu satu hal yang sangat penting, Indonesia adalah pemilik salah satu sumber daya paling vital di masa depan, yaitu mineral kritis. Nikel, tembaga, dan berbagai bahan lainnya yang menjadi tulang punggung industri teknologi modern, semuanya ada di Indonesia. Tanpa Indonesia, industri baterai, kendaraan listrik, bahkan teknologi tinggi bisa terganggu. Dan karena itu, mereka tidak ingin hanya menjadi pembeli. Mereka ingin menjadi bagian dari proses. Mereka ingin membangun pabrik di Indonesia, melakukan riset di Indonesia, dan tumbuh bersama Indonesia.
Salah satu langkah besar yang berhasil diamankan adalah percepatan proyek Blok Masela bersama Inpex Corporation. Proyek yang sebelumnya berjalan lambat, kini dipaksa untuk bergerak lebih cepat. Ini bukan hanya soal gas, ini soal kemandirian energi. Ini soal masa depan Indonesia yang tidak lagi bergantung pada pihak lain. Lebih dari itu, Indonesia juga mulai membuka jalan menuju energi nuklir untuk tujuan damai. Ini langkah besar, ini langkah berani. Karena energi nuklir bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal kepercayaan global. Dan fakta bahwa Jepang dan Korea Selatan bersedia bekerja sama dalam hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah dianggap mampu dan layak. Namun, sobat, kekuatan ekonomi saja tidak cukup. Dunia saat ini penuh dengan konflik. Ketegangan terjadi di berbagai wilayah. Dan di tengah situasi seperti itu, Indonesia memilih untuk tidak diam. Indonesia memilih untuk mengambil peran sebagai penengah, sebagai juru damai, sebagai the great mediator. Dalam pertemuan di Tokyo dan Seoul, Presiden Prabowo mengajak Jepang dan Korea Selatan untuk membentuk poros stabilitas, sebuah langkah yang sangat strategis. Karena ketiga negara ini memiliki posisi yang unik. Mereka bukan kekuatan super yang mendominasi, tapi juga bukan negara kecil yang tidak punya pengaruh. Mereka berada di tengah, dan justru dari posisi itulah mereka bisa menjadi penyeimbang. Indonesia ingin memastikan bahwa kawasan Indo-Pasifik tetap aman, tetap stabil, dan tetap terbuka. Kita tidak ingin kawasan ini menjadi ajang perebutan kekuasaan. Kita ingin menjadi bagian dari solusi. Dan langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk dunia. Namun, sobat, kekuatan ekonomi saja tidak cukup. Dunia saat ini penuh dengan konflik. Ketegangan terjadi di berbagai wilayah. Dan di tengah situasi seperti itu, Indonesia memilih untuk tidak diam. Indonesia memilih untuk mengambil peran sebagai penenah, sebagai juru damai, sebagai the great mediator. Dalam pertemuan di Tokyo dan Seoul, Presiden Prabowo mengajak Jepang dan Korea Selatan untuk membentuk poros stabilitas, sebuah langkah yang sangat strategis. Karena ketiga negara ini memiliki posisi yang unik. Mereka bukan kekuatan super yang mendominasi, tapi juga bukan negara kecil yang tidak punya pengaruh. Mereka berada di tengah, dan justru dari posisi itulah mereka bisa menjadi penyeimbang. Indonesia ingin memastikan bahwa kawasan Indo-Pasifik tetap aman, tetap stabil, dan tetap terbuka. Kita tidak ingin kawasan ini menjadi ajang perebutan kekuasaan. Kita ingin menjadi bagian dari solusi. Dan langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk dunia. Namun, sobat, kekuatan ekonomi saja tidak cukup. Justru sebaliknya, perdamaian hanya bisa dijaga oleh mereka yang kuat. Dan itulah mengapa Indonesia juga memperkuat sektor pertahanannya. Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pengembangan jet tempur KF-21 Bora Mei. Ini bukan sekadar pembelian alat militer. Ini adalah kolaborasi teknologi. Ini adalah langkah menuju kemandirian. Selain itu, kerjasama dengan Jepang dalam memperkuat Badan Keamanan Laut dan TNI Angkatan Laut juga menjadi bukti bahwa Indonesia serius menjaga kedaulatannya. Laut kita luas, tantangannya besar. Dan dengan dukungan teknologi serta transfer ilmu, Indonesia semakin siap menghadapi itu semua. Tapi di balik semua itu, pada satu hal yang sering terlupakan, bahwa kekuatan sebuah negara bukan hanya ada pada pemimpinnya, bukan hanya pada ekonominya, dan bukan hanya pada militernya, tapi pada manusianya, pada rakyatnya, pada generasi mudanya. Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo juga menyempatkan diri bertemu dengan diaspora Indonesia di Korea Selatan. Sebuah momen yang mungkin terlihat sederhana, tapi sebenarnya sangat penting. Karena disitulah negara menunjukkan bahwa ia hadir, bahwa ia tidak melupakan warganya di luar negeri. Dan bukan hanya sekadar pertemuan, tapi juga membawa peluang. Kesempatan bagi anak muda Indonesia untuk belajar teknologi kecerdasan buatan di Korea Selatan. Kesempatan untuk magang di industri manufaktur Jepang. Ini bukan sekadar program, ini adalah investasi jangka panjang. Ini adalah cara membangun masa depan. Sobat, kalau kita lihat semua ini secara utuh, kita akan melihat satu pola besar. Diplomasi hati membuka pintu, status strategis meningkatkan posisi, investasi memperkuat ekonomi, peran mediator meningkatkan pengaruh, dan penguatan militer menjaga kedaulatan. Semua terhubung, semua saling mendukung.
Ini bukan langkah acak, ini adalah strategi besar. Sebuah upaya untuk membawa Indonesia ke level berikutnya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dunia mulai melihat Indonesia bukan sebagai negara yang mengikuti arus, tapi sebagai negara yang ikut menentukan arah arus itu sendiri. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita siap? Karena semua peluang ini tidak akan berarti jika tidak diikuti dengan kesiapan dari kita semua. Dari pemerintah, dari industri, dari masyarakat, dan dari generasi muda. Kita sedang berada di titik penting dalam sejarah. Titik di mana Indonesia punya kesempatan untuk benar-benar menjadi kekuatan besar, bukan hanya di Asia, tapi di dunia. Dan semua ini dimulai dari langkah-langkah yang mungkin terlihat sederhana, tapi sebenarnya sangat menentukan. Jadi sobat, saat kalian melihat berita tentang kunjungan kenegaraan, jangan anggap itu hal biasa. Karena di balik setiap jabat tangan, di balik setiap senyuman, dan di balik setiap simbol yang dipertukarkan, ada strategi besar yang sedang dimainkan. Dan kali ini, Indonesia tidak hanya ikut bermain. Indonesia mulai memimpin permainan itu.